Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi yang agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, di kesempatan pagi ini kita kembali mengkaji ilmu syar'i, di mana bahasan kita masih dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustazuna Dr. Irwandi Tirmizi. Kali ini dari Sekolah Fikih Muamalat kita masuk serial ke-14 pada tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah. Yang kita bahas saat ini ya, hukum jual beli alat musik. Ya, hukum jual beli alat musik. Bisa dibuka di cetakan 23 di halaman 139. Nanti kita bahas seputar musik sampai halaman 144. Nah, silakan ikuti pembahasan ini sampai tuntas. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, nanti bisa bertanya di nomor WA 0812 281 85131. Kami ulang di 0812 281 85131. Begitu juga ini bisa pakai nomor ini, menggunakan nomor ini di nomor telepon langsung. Begitu juga pemirsa yang mendengar via Zoom Khobar Islam Academy juga bisa bertanya langsung, nanti kami akan beri kesempatan terlebih dahulu. Dan yang lainnya bisa mengirimkan pesan ke WA ataupun nanti siap-siap untuk menelepon langsung ke Radio Darus Sholihin. Baik, kemarin kan kita bahas tentang hukum rokok dan narkoba. Intinya rokok dan narkoba itu sifatnya mengganggu, sifatnya menzolimi orang lain, mengganggu, menzolimi orang lain. Nah, kali ini yang kita bahas tentang alat musik. Ya, alat musik itu bagaimana, dan nanti akan diawali kita diperintahkan untuk berzikir pada Allah. Ya, kita diperintahkan sekali lagi untuk berzikir kepada Allah. Bukan untuk ya, hal-hal yang melalaikan dari zikir ini. Karena ada hal-hal yang melalaikan dari zikir yang nanti akan kita lihat. Dan nanti selanjutnya baru dibahas hukum jual beli alat musik itu bagaimana, hukum musik sendiri dulu, baru jual belinya, dan yang terkait dengan hukum tersebut. Ya, yang terkait dengan hukum tersebut. Baik, kita langsung lihat di halaman 139, silakan dibaca. Jual beli alat musik dan media rekaman musik. Nah, di sini yang dibahas jual beli alat musik dan media rekamannya. Jadi misalnya ada MP3, ini khusus untuk alat musiknya, khusus berisi musik-musik. Atau sekarang yang lebih modern lagi ada misalnya dia beli aplikasi tertentu di Play Store, ya, Apple Store gitu, Microsoft Store, dan dari situ dia mendengarkan khusus untuk musik, hasil rekaman, ya. Bahkan sekarang lebih modern lagi, ada aplikasi-aplikasi yang kita tidak perlu install, cukup kita putar langsung seperti media podcast, Spotify, dan semacam itu. Baik, selanjutnya ini tentang Ustaz Irwandi bahas terlebih dahulu tentang pentingnya berzikir. Ya. Pentingnya berzikir kepada Allah. Ya, silakan dibaca. Zikrullah atau mengingat Allah merupakan tujuan utama syariat Allah. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya.
Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Ya, silakan. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, yang dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya berzikir kepada Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Nah, ada kalimatnya di akhir tambahan, wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Di sini sebutkan zikrullah, ya. Zikrullah itu lebih besar. Apa maksudnya? Kata Qatadah. Coba diulang, baca Qatadah. Qatadah menafsirkan zikrullah adalah lebih besar. Sungguh berzikir kepada Allah lebih besar dan lebih afdal dari seluruh ibadah yang tidak disertai zikir. Nah, berzikir kepada Allah, ya, itu lebih besar dan lebih afdol. Lebih besar dan lebih afdol dari seluruh ibadah yang tidak disertai zikir. Dari seluruh ibadah yang tidak disertai zikir. Ya, ingat itu. Terus. Pada awal masa Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi saat ia berada di tembah yang suci atau tua. Di antara perintah Allah yang pertama kepada Musa yaitu agar ia mendirikan solat untuk berzikir kepadanya. Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Coba lihat ini unmute itu. Ya. Baik. Lihat, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Toha ayat 14. Nah, di sini juga wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah solat untuk berzikir kepadaku. Surat Toha ayat ke-14. Terus. Dan Allah pencipta manusia tahu benar hal-hal yang membahagiakan jiwa makhluknya. Allah mengabarkan dalam kitabnya bahwa berzikir kepadanya dapat menenangkan jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ya, lihat. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Maka di antara faedah zikir ini ya, hanya mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Ini seperti disebutkan Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat 28. Ya, terus. Mengingat begitu pentingnya zikrullah, maka segala hal yang memalingkan manusia dari zikrullah diharamkan. Nah, ingat. Karena pentingnya berzikir kepada Allah, sehingga segala, ingat kaidahnya ya, segala sesuatu yang memalingkan dari zikir kepada Allah diharamkan. Diharamkan. Terus. Allah menjelaskan alasan diharamkannya khamr dan judi, bahwa kedua hal tersebut adalah penyebab orang berpaling dari zikrullah. Allah berfirman, Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah
wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan solat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah ayat 91. Ini disebutkan sebelumnya di Al-Maidah ayat 90, ini tentang pengharaman. Ya. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun. Diharamkannya diantaranya di situ khamar dan maisir, perjudian. Khamar diharamkan, perjudian juga diharamkan. Nah, dan di sini disebutkan khamar dan berjudi ini menghalangi kamu dari mengingat Allah, karena kalau orang itu mabuk, dia lalai dari berzikir pada Allah. Kalau orang itu main judi, sudah tersibukkan dengan itu, dia bertengkar dengan kawannya, gitu ya. Maka akan malingkan dia dari zikir pada Allah. Karena sibuk dengan berkelahi, sibuk dengan bertengkar, sibuk ingin dapatkan hasil dari judi tadi. Ada yang dipertaruhkan soalnya. Akhirnya lalai dari berzikir kepada Allah. Ya, alias dia tidak berzikir sebenarnya kepada Allah. Terus. Dan bila tidak sampai pada tahap memalingkan, sekedar melalaikan dari berzikir, sekalipun hal tersebut tidak diharamkan seperti harta dan anak-anak, akan tetapi Allah tetap menyatakan kerugian bagi pelakunya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Munafikun ayat 9. Nah, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Terus oleh karena itu, Islam mengharamkan alat musik. Nah, dari sini, karena tadi ya, segala sesuatu yang memalingkan dari zikir kepada Allah itu diharamkan, maka dari kaidah ini juga kita simpulkan, ya, kaidah di atas itu mengajarkan Islam itu melarang alat musik. Ya, Islam itu melarang alat musik. Apa sebabnya? Kita lihat di bawah. Karena dapat memalingkan orang untuk berzikir kepada Allah. Ya, karena tadi dapat melalaikan orang itu untuk berzikir pada Allah. Ya, bahkan dia sampai tidak berzikir, bahkan dia sampai tidak sholat gitu, bisa. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu masa di mana terdapat sekelompok umatku menghalalkan perzinahan, menghalalkan memakai kain sutra bagi laki-laki, menghalalkan meminum khamr, dan menghalalkan alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lihat ya. Yang dihalalkan sini berarti sebelumnya itu diharamkan, dan itu hukum aslinya diharamkan. Kemudian ada manusia yang menghalalkan, ada zina di situ, ada memakai kain sutra untuk laki-laki, ada meminum khamr, ada juga yang berkaitan dengan alat musik, menghalalkan alat musik. Kalau orang-orang yang datang belakangan itu menghalalkannya, berarti aslinya hukum alat musik itu haram, sebagaimana khamr itu haram, sebagaimana perzinahan itu haram, sebagaimana kain sutra untuk laki-laki itu haram. Kemudian ada yang kemudian menghalalkannya di akhir zaman. Ya, ada yang menghalalkannya setelah Nabi SAW itu meninggal dunia, itu ada yang menghalalkan. Nabi sudah kabari itu jauh-jauh hari. Terus hadis ini menjelaskan bahwa kelompok tersebut menghalalkan alat musik, berarti hukum alat musik adalah haram. Karena itu mereka dicela, mereka menghalalkan yang haram. Juga hadis ini menjelaskan bahwa kelompok tersebut, yaitu yang disebutkan dalam hadis, itu menghalalkan alat musik. Berarti hukum alat musik adalah haram. Karena itu mereka dicela, ya,
mereka dicela karena mereka itu mengalalkan yang haram. Juga sabda Nabi SAW, fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Faqala rajulun minal muslimin, ya Rasulullah, wa ma tadzaka? Idza dhaharatil qainat wal ma'azib wa syurribatil khumur. Akan terjadi bencana menimpa umatku, bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah bentuknya, dan mereka dihujani bebatuan. Seorang laki-laki bertanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bila bermunculan para biduan wanita dan alat musik serta arak diminum. Lihat ya, nanti akan datang musibah apa? Bumi ditenggelamkan. Ya, dia bumi ditenggelamkan. Wajah mereka diubah bentuknya. Dan mereka dihujani bebatuan. Dan ini peristiwa-peristiwa seperti ini sudah kita lihat di akhir zaman juga. Sudah kita lihat belakangan ini ada bumi ditenggelamkan. Ya, tanah berguncang, tanah bergerak sendiri, akhirnya menelan rumah-rumah yang ada gitu. Sudah sering kita lihat seperti itu. Dihujani batu. Kemudian ditanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ya, bila bermunculan para biduan wanita, penyanyi-penyanyi wanita. Bila bermunculan juga alat musik. Ya, terserahlah mereka mau namakan ini untuk alat musik Islami ataukah tidak. Pokoknya alat musik, kata Nabi SAW. Nabi SAW tidak membedakan ini antara ya musik, mau bilang musik konvensional, musik syariah lah, dia bilang gitu. Tidak dibedakan di sini. Umum akan bermunculan itu. Serta arak diminum. Akibatnya apa tadi? Bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah, dihujani batu. Dan kalau ini bermunculan, tadi ya, biduan wanita, alat musik, kemudian arak diminum, ya, sering musibah itu datang berdasarkan hadis ini. Kita bukan hanya pelajari seperti ini, tapi kita berusaha perbaiki diri gitu dan terus dakwakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu dengan memperhatikan kondisi, cara menyampaikan, tempatnya, ya, tetap memperhatikan seperti itu juga. Terus Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Innallaha harrama 'alaikumul khamra wal maisir wal qubah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, judi, dan gendang. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, ini diharamkan, lihat ya. Khamar, maisir, judi, ya. Kemudian kubah, yaitu gendang yang berfungsi tentunya saja untuk alat musik. Ya. Jadi khamar diharamkan. Kemudian perjudian juga ada taruhan di situ kalau dalam perjudian. Nanti kita akan lihat di pembahasan di dalam buku ini sendiri tentang perjudian tadi atau maisir. Wal kubah dan gendangnya tadi. Coba kita lihat hadis ini menjelaskan. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah akan menurunkan bencana manakala alat musik dan biduan wanita marak. Hal ini menunjukkan bahwa alat musik hukumnya haram. Nah, alat musik hukumnya haram. Terus karena alat musik merupakan sebab turunnya bencana dan sesuatu yang merupakan penyebab bencana hukumnya adalah haram. Karena Allah tidak mungkin menimpakan bencana bila alat musik hukumnya mubah. Nah, alat musik merupakan sebab turunnya bencana dan sesuatu yang merupakan penyebab bencana hukumnya haram, ya. Alat musik itu penyebab ya datangnya bencana. Ya, terus. Berdasarkan teks hadis di atas dan hadis-hadis lainnya, beberapa ulama menukil kesepakatan ulama Islam akan keharaman alat musik. Bahkan ada yang menukil keharamannya itu berdasarkan ijma.
kesepakatan. Itu kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Terus Ibnu Qudamah berkata, alat musik seperti rebab dan seruling sepakat para ulama merupakan alat untuk berbuat maksiat. Para ulama sepakat itu alat untuk berbuat maksiat. Ya, para ulama sepakat itu alat untuk berbuat maksiat. Terus Ibnu Rajab berkata, tidak seorang pun ulama salaf yang membolehkan mendengar alunan alat musik kecuali generasi setelahnya, yaitu dari sebagian ulama Zahiri. Akan tetapi pendapat ulama Zahiri tersebut tidak dianggap. Ya, lihat ya, tidak seorang pun ulama salaf membolehkan mendengarkan alat musik. Ya, membolehkan mendengarkan alat musik, tidak dibolehkan sama sekali. Nah, ada generasi setelahnya, yaitu ada dari kalangan Zahiri, termasuk juga Ibnu Hazm. Mereka menganggap tidak masalah, namun ingat pendapat mereka jika menyelisih jumhur di sini, ya pendapat mereka tidak dianggap. Terus Ibnu Nujaim berkata, Ibnu Nujaim berkata ijma para ulama akan keharaman nyanyian bila disertai alat musik. Nah, para ulama berijma, bersepakat bahwa nyanyian disertai alat musik itu haram. Ya, dia. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Nujaim, nyanyian disertai alat musik hukumnya haram. Terus dan Imam Nawawi dalam bukunya Minhajut Thalibin menegaskan keharaman memainkan alat musik serta mendengarkan alunan musik. Ia berkata, haram hukumnya memainkan alat musik seperti gendang, gitar, seruling, dan juga haram mendengarkannya. Nah, lihat ini kata Imam Nawawi. Ini dari kalangan ulama Syafi'i. Ya, terus Khatib Syarbaini mengomentari perkataan Imam Nawawi dengan ucapan, karena mendengar alat musik tersebut membuat orang terlena dan Nabi telah bersabda, akan datang suatu masa di mana terdapat sekelompok umatku menghalalkan perzinahan, menghalalkan memakai kain sutra bagi laki-laki, menghalalkan meminum khamr, dan menghalalkan alat musik. Ya, terus Ibnu Hajar Al-Haytami juga memasukkan hal ini ke dalam dosa besar. Ia berkata setelah menyebutkan hadis tentang alat musik. Nah, lihat. Tadi sudah kita lihat komentar Khatib Syarbaini, karena mendengar alat musik itu membuat orang terlena. Dan Nabi SAW telah bersabda, akan datang suatu masa di mana terdapat sekelompok umatku menghalalkan perzinahan, memakai kain sutra, dan menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat musik. Ya, terus Ibnu Hajar Al-Haytami juga memasukkan hal ini ke dalam dosa besar. Ia berkata setelah menyebutkan hadis tentang alat musik, teks hadis ini sangat jelas mengharamkan alat musik yang melenakan. Rafi'i dan Nawawi menukil ijma yang mengharamkan seruling Irak dan alat musik yang menggunakan dawai, dan sangat mengherankan sikap Ibnu Hazmi yang membolehkan alat Ibnu musik. Hazm yang dimaksud ya. Ini ijma mengharamkan seruling alat musik yang menggunakan dawai. Ya, terus Dan sangat mengherankan sikap Ibnu Hazm yang membolehkan alat musik yang mengikuti hawa nafsu dan fanatis yang tidak menentu, hingga ia menghukumi seluruh hadis mengharamkan alat musik dengan hadis palsu. Pendapat pribadi beliau merupakan dusta yang nyata yang tidak boleh diikuti siapapun juga. Al-Qurtubi berkata, seruling alat musik yang menggunakan dawai dan gendang tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang keharamannya, dan saya tidak pernah mendengar pendapat seorang pun ulama yang muktabar dalam ulama salaf, dari ulama salaf dan kholaf yang membolehkannya. ya, setelah mengetahui bahwa alat musik haram dan mendengar musik juga haram, maka haram menjual alat musik serta berbagai media rekaman alat musik seperti kaset, CD, DVD, dan lain-lainnya yang berisi musik. Terus berdasarkan sabda Nabi SAW. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Wa inna Allah azza wa jalla idza harama syai'an harama thamanahu. sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Ya. Dan keuntungan menjual alat musik serta media rekaman musik merupakan harta haram.
harus dibersihkan dari diri setiap orang yang ingin menuju Rabb-nya. Nah, keuntungan menjual alat musik serta media rekamannya itu masuk harta haram. Nah, itu bisa dicatat di situ. Ya. Hukum menjual alat musik serta media perekaman musik masuk dalam harta haram. Ya, terus. Upah atau imbalan melakukan pekerjaan haram. Ya, berarti tadi kita simpulkan dulu. Nanti habis ini penyanyinya ya. Ini kita tadi baru bahas tentang musik. Itu dari sisi alatnya. Kesimpulan hukumnya mendengarnya haram. Alasannya karena membuat lalai dari zikir pada Allah. Alasannya ya. Terus akhirnya hukum jual belinya bagaimana? Juga haram. Nah, masalahnya di sini biasanya ada yang punya simpanan alat musik itu gimana? Boleh nggak dijual gitu? Nah, ini yang dibahas juga di sini. Kalau kita bahas mendengarnya haram, kemudian jualnya haram, maka kalau ada yang punya misalnya gitar yang dia pakai sejak 10 tahun yang lalu gitu, maka tetap di sini tidak boleh diperjualbelikan. Solusi yang ada ya cuma bisa menghancurkan saja. Ya, tidak bisa untuk dijual karena kalau kita ingat kaidah ya, suatu yang haram itu tidak punya nilai. Suatu yang diharamkan itu tidak punya nilai sehingga dia tidak boleh diperjualbelikan. Tidak bisa kita hargain itu berapa. Tidak punya nilai jadinya karena barang yang haram. Jadi kalau ada keuntungan dari jual beli alat musik di sini, maka keuntungannya haram. Ya, terus upah atau imbalan yang melakukan pekerjaan haram. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil dari penjualan barang haram adalah harta haram. Maka hasil atau imbalan atas melakukan jasa yang haram juga merupakan harta haram dan juga termasuk kezaliman terhadap pengguna jasa. Karena penjual jasa haram dilarang syariat untuk melakukan perbuatan haram dan harus dicegah agar tidak melakukannya. Maka tindakan pemberi jasa haram yang meminta upah kepada para pengguna jasa haramnya setelah ia melakukan perbuatan haram sungguh suatu kezaliman. Ya, terus. Sesungguhnya cukup sudah dosa yang ia buat dengan perbuatan haramnya. Jangan ditambah lagi dengan dosa mengambil uang orang lain atas perbuatan dosanya. Jadi jangan dijual. Terus sesungguhnya ia telah menzalimi pengguna jasanya 2 kali. Kezaliman jasa haramnya dan mengambil uang pengguna jasanya. Kezaliman jasa haramnya dan mengambil uang pengguna jasanya. Jadi penjualan barang haram adalah harta haram. Ya. Penjualan barang haram itu masuk kategori harta haram. Ya, terus berikut ini dijelaskan beberapa jasa haram yang sering dijadikan orang sebagai sumber penghidupannya. Nah, sekarang kita lihat beberapa jasa haram yang sering dijadikan oleh sebagian sumber jasa haram yang sering dijadikan orang sebagai sumber penghidupannya. Nanti di sini ada kaitannya dengan penyanyi, berikutnya aktor atau aktris ya. Kita baca 2 bagian saya kalau gitu. Terus pada pembahasan upah jasa coba. Upah jasa memainkan alat musik dan mendendangkan lagu diiringi musik. Nah, sekarang yang jadi penyanyi bagaimana? Nah, jadi penyanyi. Ya, jelas haram ya, tapi masalah upahnya itu dia dapat tuh bagaimana? Baca. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa alat musik hukumnya haram.
maka juga haram hukum memainkannya serta menerima upah atas jasa memainkan alat musik atau mendendangkan lirik lagu yang diiringi musik. Baik, saya ingatkan dulu pada pemirsa yang mau bertanya, ini sebentar lagi bisa open pertanyaan. Silahkan tuliskan di kolom komentar di chat Zoom. Ya, nanti bisa dibaca ya. Terus di WA 0812-281-851-31. Saya ulang di 0812-281-851-31. Dan nomor ini juga bisa digunakan untuk bertanya langsung. Nanti setelah kesempatan Zoom baru saya angkat telepon langsung. Jadi diingat-ingat, standby. Ini beberapa menit lagi kita akan buka tanya jawab. Nah, lihat ya. Alat musik hukumnya haram. Tadi sudah ya. Maka juga haram hukumnya memainkannya. Kan penyanyi tadi dia nyanyi, ada juga yang mainkan kan di situ. Serta menerima upah atas jasa memainkan alat musik atau mendendangkan lirik lagu yang diiringi musik. Berarti ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi pemainnya. Artinya yang memainkan alat musik. Jadi yang jadi penyanyi, terus ada yang jadi yang memainkan alat musik. Kan bisa jadi penyanyinya sendiri. Yang mainkan sendiri, ada mainkan gitar, ada pianonya, ada drumnya, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana? Oke. Terus. Dan harta yang dihasilkan dari profesi ini termasuk harta haram karena imbalan atas perbuatan yang haram. Nah, itu imbalan atas perbuatan yang haram. Coba ada penjelasannya di bawah Al-Minhaji. Al-Minhaji, ulama madzhab Syafi'i. Ingat, ini ulama madzhab Syafi'i ya. Wafat 880 Hijriah berkata, ya, menyewakan alat musik serta memainkannya seperti gendang, seruling, rebab, dan sejenisnya haram memberikan upah imbalannya dan juga haram mengambil upahnya. Karena transaksi ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Begitu juga tidak boleh memberikan imbalan jasa kepada para penyanyi. Nah, lihat ya. Coba kita lihat satu persatu kalimat dari Al-Minhaji di sini. Menyewakan alat musik, dia sewakan ya. Nih, ada alat musiknya ini, satu set lengkap. Ada gendang, ada seruling, rebab, dan sejenisnya. Haram memberikan upah imbalannya dan juga haram mengambil upahnya. Yang menyewa haram dia itu sewa, berarti yang punya alat ini haram dia menerima upah sewa tadi. Terus dikatakan oleh Al-Minhaji, transaksi ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Begitu juga tidak boleh memberikan imbalan jasa kepada para penyanyi. Sewanya saja haram. Sewa alat-alat musik tadi. Dan tidak boleh memberikan imbalan jasa kepada para penyanyi. Berarti uang yang diperoleh juga uang haram. Terus. Hukum haram ini disepakati oleh ulama seluruh mazhab sebagaimana disebutkan dalam Ensiklopedia Fikih Islam. Ensiklopedia Fikih Islam. Ya, dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah juz pertama halaman 290. Ini bahkan sepakat kata setelah di sini, sepakat ulama upahnya haram. Berarti untuk kontraknya, gajinya, ya sepakat ulama upahnya haram. Ingat ya, ini kata sepakat nih. Jadi untuk penyanyi dan pemain alat musik, sepakat ulama upahnya haram. Yang katakan ini para ulama ya, bukan Ustaz Irwandi pribadi di sini ya. Ya, terus. Hukum haram ini akan menjadi bertambah tingkat keharamannya jika disertai hal-hal yang melanggar tuntunan syariat. Nah, ini bisa tambah lagi, haramnya ini bisa bertambah lagi. Seperti
Penyanyinya adalah seorang wanita yang mendendangkan lirik lagu mengandung kesyirikan dan maksiat. Nah, yang nyanyi wanita. Liriknya ada lirik kesyirikan. Lirik lagunya ada maksiat, cinta-cintaan dan seterusnya gitu. Yang ini berbau maksiat. Terus, memakai pakaian yang mengumbar aurat. Tidak nutup aurat. Dia pakai pakaian seksi, sudah berapa itu? Sudah menyanyi. Terus dia wanita, terus ngumbar aurat, ya. Terus Berlenggak-lenggok mempertunjukkan lekuk tubuhnya. Dia joget, menari-nari, berlenggak-lenggok, mempertunjukkan lekuk tubuhnya. Ya. Sampai goyang-goyang yang fantastis gitu. Sampai ada yang mengundang nafsu juga. Disawer lagi setelah itu. Terus sesekali mengeluarkan desah nafas mengundang syahwat. Nah, desak nafas yang mengundang syahwat. Terus dan diikuti oleh penari latar yang tidak kalah maksiatnya. Nah, diikuti penari latar yang tidak kalah maksiatnya. Semoga Allah mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Nah, taib. Jadi kesimpulannya, untuk upah, gaji, kontrak kerja dari penyanyi dan juga pemain alat musik ini atau pemain band ini, upahnya itu haram. Ya, upahnya itu haram. Jadi tadi itu kan kaitannya dengan alat musik. Tadi Ustaz Irwan disebutkan beberapa jasa haram yang sering dijadikan orang sebagai sumber penghidupannya. Ini karena ini jadikan sumber penghidupan. Ya, kasihan untuk keluarganya, kasihan untuk anak istrinya. Ya. Dia dirinya sendiri juga nikmati yang haram terus. Dan harus bertobat pada Allah. Tinggalkan itu semua. Terus coba baca sedikit. Ini sebagai pengantar. Nanti besok, ya, untuk kesempatan esok hari kita ulang lagi itu. Ini untuk profesi sebagai aktor, sebagai aktris, sebagai artis. Coba baca. Sebelum menjelaskan hukum upah kontrak yang didapat dari akting dalam sebuah produk hiburan, harus dijelaskan terlebih dahulu tinjauan Islam terhadap seni peran, apakah dibolehkan atau tidak. Seni peran sejatinya hanyalah sarana untuk menyampaikan sebuah ide ataupun misi. Seni peran merupakan sarana yang paling ampuh dalam hal ini. Seni peran dapat menyampaikan sebuah makna yang tidak dapat disampaikan melalui sarana lain seperti tulisan dan lisan. Nah, berarti kesempatan berikut kita akan bahas seni peran. Ya, seni peran. Boleh nggak acting seperti ini? Boleh nggak memainkan sandiwara seperti itu? Ya, ya, ada yang dibolehkan ataukah semuanya haram secara mutlak? Nanti ada perselisihan ulama dalam hal ini. Insya Allah Jumat pagi akan kita kaji. Baik, untuk pagi ini kami rasa cukup, dan kesimpulan penting, ya, ini tidak terlalu banyak kesimpulan penting, sebenarnya ringkas sekali. Ya, kita disuruh berzikir pada Allah, segala sesuatu yang melingkan dari zikir kepada Allah itu diharamkan. Ingat, kaidah di atas itu mengajarkan Islam itu melarang alat musik dikarenakan alat musik itu melalaikan dari zikir pada Allah. Dan juga lihat sebab alat musik itu ada, ya, menyebabkan bencana di mana-mana. Ya, bumi tenggelam, ya, hujan batu, ya, dan seterusnya, musibah yang lainnya. Terus juga ada perkataan dari Ibnu Jaim, nyanyian disertai alat musik hukumnya haram. Kemudian hukum menjual alat musik serta media perekaman musik itu juga haram. Ya. Kemudian untuk penyanyi dan pemain alat musiknya, dia dapat upah yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini nanti ringkasan kayak gini saya masukin di, ya, insya Allah masuk di grup nanti ketika saya sudah live nanti. Ya, sudah dapat sinyal insya Allah. Baik, cukup. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Mulai dari Zoom dulu, silakan. Ada seorang guru ustadz dan sudah semaksimal mungkin meninggalkan musik. Tapi terkadang sebagai guru harus mengajar dengan lagu-lagu khusus untuk anak-anak. Biasanya lagu-lagu daerah. Bagaimana hukumnya lagu-lagu itu, Ustadz? Ya sama saja. Tapi kalau seorang guru dia agak muskil di situ, dia agak
bingung karena mau terapkan ini ya berat, ini ya berat. Dia intinya ambil mudarat yang lebih ringan, sama seperti murid di sekolahan gitu. Karena nggak ada cara lain, dia dituntut seperti itu. Ya, mudah-mudahan dia tidak dituntut untuk memainkan alat musik tadi. Itu saja. Jadi dia bisa kurangi mudarat seperti itu. Ya, terus. Yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang akhwat, alhamdulillah saat ini telah mengenal sunnah. Ya. Namun saat ini Ana masih bertahan bekerja di pabrik alat musik dikarenakan Ana memiliki tanggungan hutang orang tua sekaligus tulang punggung keluarga. Ada keinginan bagi Ana untuk keluar dari tempat kerja ini, namun Ana masih terganjal hal yang tadi Ustadz tanggung jawab terhadap keluarga. Bagaimana solusinya Ustadz? Bolehkah bekerja di tempat itu juga? Ya itu tadi, ini dukung yang haram. Alat musiknya haram, terus ini dia kerja di pabrik itu, berarti dia membuat sesuatu yang haram. Upahnya bermasalah. Maka saran saya, resign segera. Mudah-mudahan Allah itu ganti dengan pintu rezeki yang lebih baik dan bisa cari pekerjaan yang halal. Dan insya Allah itu yang lebih bawa berkah. Baik, seterusnya. Selanjutnya saya panggilkan Ummu Adam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini anak mau bertanya, mungkin anak kelihatan materi. Ustaz, bagaimana hukumnya kita itu memasang di feed WA video dakwah, tapi menampilkan wajah Ustaznya itu boleh kata pada Ustaz ya? Di video apa, Bu? WA? Tapi kita ada tuh kebiasaan video dakwah itu masih menampilkan wajah Ustaznya, itu apa masih boleh Ustaznya? Kadang-kadang ada yang katanya tidak boleh menampilkan wajah Ustaznya begitu Ustaz. Enggak juga, tergantung ya. Karena sesuatu yang sudah menyebar saat ini mau dicegah pun itu sulit. Kita kembali ke hukum foto kemarin kan, tergantung objeknya ya. Kita sudah pelajari tergantung objeknya. Kalau objeknya wanita jadi bermasalah di situ. Namun kalau objeknya itu pria tidak seperti itu. Ya maka kalau ada yang komentar ya harusnya diperbaiki lagi lah boleh komentar. Ustaz ya? Masih boleh ya? Boleh. Boleh. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lainnya lagi silakan. Selanjutnya Abu Danis. Tafadhol ya Abu Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, Ustaz. Mau nanya, Ustaz. Kemarin mungkin ada materi yang masih terlewatkan dan alhamdulillah Ustaz sudah memberikan penjelasan. Beberapa hari yang lewat, Ustaz, kami menjual emas ke Ustaz, ke saudara yang ada di kota yang berbeda. Iya. Karena di Balikpapan, saudara di Palembang. Nah, setelah mendengar penjelasan Ustaz yang kemarin tentang penjualan tunai tentang emas, apa yang harusnya kami lakukan Ustaz? Karena sekarang barang itu masih ada di kami Ustaz. Karena disuruh di-keep dulu gitu. Sedangkan uangnya udah dibayarkan ke kami gitu. Berarti sudah terlanjur beli tapi barang masih ada di Bapak ya? Iya, karena saudara sendiri Ustaz. Jadi waktu jual dibilang disuruh simpan aja dan uangnya memang udah ditransfer, udah kami gunakan untuk kebutuhan yang lain gitu. Apa sebaiknya yang harus kami lakukan Ustaz? Syukran. Ini aja, pegang barang itu nanti ketika ketemu lagi akad ulang lagi. Konsekuensinya berarti nanti dengan harga yang baru. Nah Ustaz. Itu mungkin berarti nanti disesuaikan dengan harga di tahun harga ketika dia mengambil. Nah. Terus kalau seandainya dia orangnya tidak mau, misalnya ini saudara nih kan Ustaz, kalau nggak mau gimana Ustaz? Mungkin di cancel saja lebih aman. Di cancel dulu ya? Iya. Berarti kami kembalikan uangnya? Kembalikan uangnya saja, iya. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus selanjutnya? Selanjutnya silakan Ummu Surayah Aresta. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mungkin ini dulu apa yang mengatakan setelah tadi masuknya. Iya. Apa boleh kita itu sholat duha, tahajud kita laksanakan 8 rakaat. Tapi pelaksanaannya itu kadang-kadang 2 rakaat, kadang-kadang 4 rakaat. 2 boleh, 4 sekaligus juga boleh.
Namun yang paling afdal salatul laili wan nahar masna masna. Salat sunnah yang dilakukan pada malam hari dan siang hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu lebih afdal. Lebih afdal itu ya, Pak? Iya. Namun kalau 4 sekaligus tetap sah. Tetap sah ya, tapi yang afdal 2 ya, Pak? Iya. Baik, kadang-kadang ini tergantung mood, mau 4 gitu. Iya. Mau 2. Lalu ini mengenai doa kunut yang dibaca saat sholat witir, itu apakah keharusan ya, Tad? Kadang-kadang nggak dibaca, Tad. Ibnu Taimiyah mengatakan siapa yang baca terus menerus itu ya baik, siapa yang bacanya nanti di bulan Ramadan saja ya baik, siapa yang bacanya kadang-kadang juga baik, tidak baca sama sekali juga baik. Oh gitu ya, Tad. Iya, itu kata Ibnu Taimiyah. Boleh nambah lagi, Tad? Iya. Mengenai zikir, Tad. Zikir itu kata ada yang ngomong ini, katanya ada tempat, waktu dan hitungannya, Tad. Tempat, waktu, hitungan, iya. Apakah boleh kita zikir mengingat Allah itu ya setiap waktu gitu, Tad? Gak ada hitungannya, gak ada waktunya, setiap waktu. Setiap waktu, tidak ada hitungannya, boleh. Oh boleh, Tad. Namun kalau misalnya khususkan zikir pada misalnya ba'da sholat, ada bilangan tertentu pada waktu itu, maka ikuti bilangan itu. Misalnya baca istighfar 3 kali ba'da sholat, maka ikuti itu. Misalnya lagi zikir pagi petang ada baca istighfar 100 kali, ya ikuti itu juga gitu. Ya. Maksudnya di luar itu, Tad. Udah zikir pagi petang, udah. Iya, bebas. Udah. Jadi nggak ada iniannya dengan yang ada hitungannya, ada waktunya nggak ini ya, Tad? Iya, bebas. Baik, Tad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi baru saya beralih ke WA, silakan. Saya bacakan di chat, ada pertanyaan sama nih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya menyanyikan lagu tapi berdendang saja tanpa alat musik, Ustaz? Baiknya tidak, ya, tidak lakukan juga. Apalagi itu nadanya nada musik juga nggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Ini Ustaz, bagaimana hukumnya memberikan uang pada pengamen di jalanan? Pengamen di jalanan, kalau saya sendiri memilih tidak memberikan pada pengamen di jalanan, karena mereka pertama orang yang sebenarnya giat kerja, bisa kerja. Kemudian yang kedua, mereka itu terlalu dimanjakan jika diberi terus. Kemudian yang ketiga, ya, kita tidak setuju juga dengan alat musik yang mereka mainkan, gitu. Kalau saran saya tidak diberi kecuali kalau dia paksa-paksa atau melihat keadaan dia yang lain yang memang benar-benar miskin, gitu, bukan karena alat musiknya namun karena kemiskinannya. Terus satu lagi terakhir baru saya ke WA, monggo. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sebaiknya sebagai seorang istri untuk menegur suami yang gemar memutar musik dengan alasan sebagai refreshing? Jazakumullah khairan. Ini tinggal kesadaran suami saja ya. Kalau suami itu kenal agama, dia rajin dengar ceramah kayak gini, insya Allah pelan-pelan nanti hatinya bisa terbuka dan menerima gitu. Namun kalau dia itu ya nerima nasihat kayak gini saja nggak mau, nyetel kajian kayak gini saja, saya sibuk lah, alasannya macam-macam, ini agak sulit. Sehingga tetap harus dibangun kesadaran untuk ilmu itu masuk dulu. Ya beritahu apa adanya saja, atau saran kepada dia nggak ganggu istri gitu, nggak ganggu anak-anak, mereka nggak terpengaruh, ya biar dia itu dia sendiri, tapi tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar kepada suami yang masih mendengar musik. Baik, selanjutnya dari WhatsApp silakan. Sambil telepon monggo. Izin bertanya Ustadz, ya, bagaimana cara kita menyikapi jika kita di dalam suatu acara di tempat kerja pelaksanaannya itu dibuka dengan menyanyikan lagu mars perusahaan dan lagu nasional? Kita bisa diam saja, tidak perlu ikuti. Baik, terus. Saya mau menanyakan. Baik, telepon dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Ya, silakan. Apa hukumnya mengambil hasil tanaman orang lain yang dimana kita tidak tahu apakah itu tanaman dia atau tanaman kita? Soalnya mereka menanam di quintal kami tanpa izin. Minta pada dia, ini tanaman ini saya tidak setuju, ya bisa dihilangkan gitu karena ganggu, gitu aja. Terus kalau orangnya udah nggak ada di sini, Ustaz? Tidak ada lagi di situ, terus
Tanaman itu bagaimana? Tanaman itu bagaimana? Itu gimana Ustaz? Ya? Enggak, tanamannya dia beritahu bagaimana? Atau enggak jelas? Enggak jelas. Soalnya kemarin waktu saya berangkat ke Masohi itu, saya balik ke Banda, udah tiba-tiba udah tanaman udah tercampur, punya kita yang punya dia. Jadi saya nggak tahu itu punya kita atau punya dia, Ustaz. Didiamkan dulu saja, nanti sampai dia datang lagi. Sabar-sabar untuk itu. Boleh tanya Ustaz? Iya, silakan. Ustaz, kalau apa itu, kalau kita pergi sholat, kemudian istri, waktu sholatnya istri itu batasnya sampai jam berapa Ustaz? Contohnya zuhur Ustaz. Zuhur ya dari zuhur sampai asar. Oh, sampai asar. Jadi kalau macam kita pulang sholat dari masjid, istri sholat, boleh ya Ustaz? Boleh. Ya. Boleh tanya lagi Ustaz? Iya, terakhir. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita lagi sholat, pas tai cecaknya jatuh di pakaian kita, itu hukum sholatnya gimana Ustaz? Iya, itu pertama musibah. Kemudian yang kedua dimaafkan. Jadi termasuk ma'afu kalau kotoran cecak. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, wa yakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, WA lagi silakan. Saya mau menanyakan hukum bekerja untuk perusahaan pembuat speaker. Apakah haram hartanya jika speaker itu dipasang untuk digunakan misal di stadion? Karena di stadion pun dibuat untuk pengeras suara musik-musik. Nah, kalau kita tidak tahu dipakai untuk apa niatannya, maka bebas untuk menjual speaker tadi. Tapi kalau kita tahu itu dipakai untuk apa, bahkan kita yang masang, itu untuk pagelaran musik, itu untuk konser gitu. Kita sendiri yang masang, kita yang buat, kita sendiri yang masang. Ya, untuk acara itu. Nah, ini tidak boleh. Maka mending jual untuk umum saja. Ya, untuk umum kita tidak tahu dipakai untuk apa, karena kan bisa untuk pengajian, untuk pesta dan seterusnya. Baik, ada telepon langsung? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, Ustaz, saya ada 3 pertanyaan. Dari yang satu, dari yang materi kemarin soal foto itu, Ustaz. Ya. Kalau misalnya kami ini kan kerja di bidang penelitian burung ya, ada proses identifikasi satwa liar. Nah, salah satu tahapannya itu membuat sketsa utuh burung itu untuk proses identifikasinya. Itu apakah boleh, Ustaz, kalau seperti itu? Sketsa bertujuan untuk identifikasi. Jadi kadang-kadang kita menjumpai spesies-spesies yang itu kita belum tahu spesiesnya apa, kemudian kita sketsa untuk nanti dicocokkan atau di-share dengan peneliti lain untuk tahu spesies itu apa. Iya. Terus mukanya utuh? Iya, mukanya utuh, karena kadang-kadang itu ciri khasnya itu ada di garis mata atau lingkar mata atau paruhnya itu warnanya berbeda kayak gitu, Ustaz. Boleh kalau darurat saja. Oke, tapi kalau misalnya kemudian sketsa itu dibukukan untuk panduan identifikasi, atau boleh, Ustaz? Iya, boleh kalau darurat. Oke. Terus yang kedua, Ustaz, ini kebetulan kan ada rekan kami yang dia itu qadarullah kena musibah ya Ustaz, jadi dia tertipu secara online, tapi kami ini diminta untuk, kebetulan kami kemarin itu yang dipinjam uang, kemudian beliau ini minta kami untuk tidak cerita ke istri, ke keluarga, dan lain sebagainya. Atau kalau ditanya bilang aja nggak tahu apa-apa. Itu sebaiknya kita gimana ya Ustaz? Kalau ditanya ya terpaksa ya. Tapi kalau memberitahu jangan dulu gitu, sesuai amanat dia. Oh iya. Tapi kalau ditanya kan nggak bisa. Tetap jujur ya? Iya. Oke. Ya. Terus yang terakhir Ustaz, kalau untuk alat musik ini, kalau di sekolah-sekolah dasar yang umum itu kan kadang masih ada ya Ustadz pelajaran musik yang memang diwajibkan sama sekolah. Kalau misalnya sikap orang tua itu gimana ya Ustadz kalau misalnya anaknya sekolah di sekolah negeri, kemudian gurunya mewajibkan atau itu menjadi bagian dari ujian akhir untuk kelulusan, itu gimana ya Ustadz? Ambil mudarat yang lebih ringan, itu berarti dengan terpaksa dia ikuti. Oke. Tapi tetap memberi pemahaman ke anak. Memberi pemahaman pada anak, iya. Oke. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, baca lagi lewat WA, silakan.
Bagaimanakah sebaiknya sikap sebagai mahasiswi jika di kampusnya ada suatu acara yang mengandung musik dan diharuskan untuk mengikutinya, Ustadz? Ya, dia terpaksa hadir dengan mengurangi mudarat. Jadi ya sifatnya cuek lah, tidak memperhatikan musik tadi. Ini karena keterpaksaan untuk hadir. Karena masalahnya dia di kampus yang ini nggak bisa ditolerir untuk itu. Terus satu lagi. Kalau kita menjual ada telepon? Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz izin bertanya ini untuk soal hukum pemancingan itu bagaimana ya Ustadz? Pemancingannya sendiri bagaimana bentuknya? Itu pemancingannya belum mancing itu iuran, misalkan per kilo itu 20.000. Per kilo 20.000. Kalau ada 5 orang berarti kan 5 kilo. Masing-masing orang bayar 20.000. Terus? Nah, jadi itu hukumnya gimana ya Ustaz? Ketika mancing siapa yang dapat nanti dia yang bawa pulang gitu? Iya. Bisa jadi ada yang tidak dapat. Mancingnya tidak ada batas waktunya. Iya, bisa jadi ada yang tidak dapat. Iya, bisa jadi tidak ada yang dapat. Nah, tapi iuran dari peserta semuanya. Iya, peserta yang ikut mancing itu dia iuran dulu bayar. Iya. 20.000. Kaidahnya jika semua peserta itu ada iuran urunan di situ, namun tidak semuanya dapat atau jumlahnya tidak sama, maka statusnya judi. Karena ada untung-untungan di situ, nggak boleh. Iya. Terus kalau untuk orang yang misalkan petaninya itu ada yang menyiapkan ikan gitu untuk pemancingan itu gimana Ustaz hasilnya? Pemilik tempat pemancingannya ini menyediakan tempat bermasalah, terus ada petani ikannya. Kalau petaninya yang sediakan langsung dia tahu kayak gitu ya dia juga kena masalah. Tapi kalau cuma ambil dari si pemilik pemancingan, dia beli gitu, dia lakukan muamalah mubah kalau dia tidak tahu tentang transaksi atau proses yang ada di tempat pemancingan tadi. Berarti tapi kalau tahu proses bahwa itu akan dibuat tidak boleh. Berarti tidak boleh ya Ustaz? Iya. Iya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya wa iyyakum. Allah barik fiik. Baik, WA lagi. Jika mainan anak model piano atau mainan yang ada musiknya bagaimana Ustaz? Tidak boleh. Karena ada musiknya situ. Baik. Sekarang beralih ke Zoom lagi. Bacakan pertanyaan chat dulu Ustaz. Iya. Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan nada dering di handphone atau alarm, dan bagaimana hukumnya bernyanyi dengan nasyid di latar belakang nasyid, khususnya di latar pernikahan Ustaz? Kalau nasyidnya dengan alat musik nggak boleh. Ada nasyid yang tanpa alat musik saja itu yang dipakai. Terus yang pertama tadi apa? Alat musik? Nada dering Ustaz. Oh, nada dering. Baiknya diganti. Nada deringnya nada dering biasa, kering gitu aja, nada telepon gitu ya. Atau bunyi kayak pesan masuk gitu aja. Ya, atau bunyi kayak gelas pecah atau apa gitu, boom gitu bisa. Tidak perlu dengan nada yang naik turun yang kita tahu itu adalah musik. Ya, terus. Selanjutnya silakan Putri Umu Nadia ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, titipan pertanyaan. Iya. Seorang ibu mendapatkan transferan dari anaknya. Iya. Nah, anaknya menyatakan begini, ini buat bapak sama ibu. Iya. Nah, karena uang itu masuk ke rekening ibu, apakah ibu ini boleh Ustaz untuk supaya menyimpan uang yang milik suaminya yang dari anaknya itu, atau harus segera memberikan Ustaz? Amanatnya kalau disuruh kasih, yo kasih pada suami. Oh gitu. Kecuali kalau suami bilang simpan dulu gitu. Oh gitu. Jadi harus tetap dibilangin ke suami, nggak boleh ya Ustaz kalau disimpan sama istrinya untuk dipegang dulu. Kalau misalnya nanti ada keperluan suami atau kebutuhan suami bisa dia kasihkan gitu. Iya, nggak boleh betul. ya Ustaz. Tetap harus dikasih. Harus minta izin suami dulu kalau mau simpan gitu. Oh ya, satu lagi nih Ustaz, kita juga. Perceraian yang sudah dilakukan di pengadilan, Ustaz, kan istrinya masih sama-sama tinggal sama suami. Iya. Nanti ketika putus, apakah tetap tunggu juga jatuh talak, Ustaz? Maksudnya, nanti kan putusan pengadilan itu jatuh talak, Ustaz. Apakah istri itu tunggu masa idah, maksud saya, Masya Allah?
Sebenarnya itu cuma hukum negara, tapi kalau sudah ada kata talak sebelum di pengadilan, maka pakai kata talak sebelum di pengadilan dan iddah sebelum di pengadilan tadi, gitu. Kalau belum sama sekali, Ustaz? Belum sama sekali berarti pakai iddah yang ada di pengadilan. Oh gitu. Nanti jadi setelah putusan pengadilan tunggu iddah lagi selama Iya. 3 kali haid. Iya. Oh iya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dari Zoom lagi. Selanjutnya, silakan Tia Melianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya agak kecil, coba. Orang tua anak buka warung, Ustaz. Iya. Qadarullah belum kenal dakwah salaf, jadi masih jual rokok gitu, Ustaz. Iya. Itu kalau misalnya anak bantuin, terus ada yang beli rokok, itu kalau anak yang jual gitu, bantuin dijual rokok itu gimana, Ustaz? Simpan rokoknya. Kalau misalnya anak yang lagi jaga warungnya gitu. Iya. Kebetulan yang belinya beli rokok, jadi. Membeli rokok, bilang aja rokok nggak ada, turunkan aja, bilang rokok di sini nggak ada ini, di pajangan sini nggak ada. Kan memang nggak ada di pajangan, ada di bawah. Tapi kebetulan rokoknya itu pas banget di depannya itu, Ustaz. Hah? Iya, sebelum kamu itu ambil dulu rokoknya, sebelum jualan siapin dulu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Baru nanti setelah itu ya urusan yang lainnya. Kalau ibu jualan urusan lain deh. Pokoknya kalau kamu saja. Nah, Ustaz. Gitu. Terus gimana cara bilang orang tua, Ustaz? Ya pelan-pelan kalau bilangin orang tua, ini berat, ini karena masalah duit nih. Kalau nggak ada ini duit ini, dia pikirannya kayak gitu aja. Orang tua pikirannya simpel. Kita mau makan apa kalau nggak jualan ini, itu aja. Sehingga harus diberikan pemahaman dia dari sisi ini ya, ilmu masuk dulu, ada hal lain dulu. Mungkin sampaikan kali ini berat, tapi kalau yang lainnya dia bisa terima pelan-pelan dulu. Kalau sudah asik dengan ilmu, terima ilmu, nah baru sampaikan hal itu. Terus kalau misalnya ada terlanjur gitu, nggak bisa lagi, orang-orang itu udah terlanjur pengen beli, terus emang kebetulan ada, jadi terus anak jadi ngasih gitu, saat gimana itu? Nah ini kan sudah terlanjur ya sudah, nanti misalnya pagi ini disuruh jaga ya kayak gitu caranya ya. Baik, lewat masih lewat resen lagi, silakan. Silakan Rifa. Bu Rifa. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Bu. Ini anak saya mau bertanya, penasaran deh dengan musik. Jadi anak saya tuh suka mengeluarkan nana bernada lewat mulutnya, terus suka juga dengan beatbox. Itu hukumnya gimana ya? Sama, dia hukumnya sama dengan alat musik, tapi dia pakai alat musik dari mulutnya sendiri. Nggak mesti pakai alat, dia bisa pakai beatbox itu pakai mulutnya sendiri kan. Ya, maka tidak boleh. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya lagi, masih resen, masih banyak itu. Pertanyaan Ustaz. Iya. Ustaz, apa hukumnya menghancurkan alat musik orang lain yang bukan punya kita? Oh, nggak boleh. Harus, kalau nggak jadi konflik, nanti konfliknya lebih besar daripada sekedar hancurkan gitu ya. Kecuali saya orang tua, saya punya hak kuasa pada anak gitu. Ya, saya sudah berubah, orang tua ini sudah berubah, terus dia tahu dulu beli gitar untuk anaknya, dia ambil gitarnya itu dia simpan atau dia hancurkan, itu hak orang tua. Tapi kalau punya orang lain mah sulit, itu bukan hak kuasa dia. Terus. Baik. Ustaz, bolehkah menjual alat musik pada orang kafir yang mereka gunakan untuk beribadah? Dan apabila suatu saat mereka jual kembali alat musik itu kepada orang muslim, apakah saya berdosa, Ustaz? Iya, nggak boleh. Ini seperti itu berdosa terus nanti. Iya, terus. Ya, kemudian Anda bekerja di supermarket, setiap hari memutar nyanyian Islami. Bagaimana hukumnya mendengarkan alat musik tersebut, Ustaz? Kalau bisa diganti dengan murotal, kayak ceramah, kayak atau mungkin ada kayak syair-syair Arab yang tidak ada alat musik, nah itu mungkin lebih baik. Ya. Tidak dengan mutar lagu gitu. Ya, terus. Ya. Sekarang lagi viral di Facebook membuat avatar menyerupai manusia, Ustaz. Apa hukumnya, Ustaz? Bentuknya bagaimana itu? Berbentuk manusia, ada kepala, mata, tangan. Enggak, itu lukisan atau avatar itu lukisan apa bukan? Seperti lukisan, Ustaz.
Jadi baiknya tidak. Desain gitu, Ustaz. Baiknya tidak. Baik. Ya, Saya bacakan dari yang resen lagi, Ustaz. Ya. Iza Ummu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz. Iya. Silakan. Ustaz, saya kemarin yang bertanya terkait pekerjaan saya. Saya seorang PNS yang bekerja di klub pegawai, di mana pegawainya itu kebanyakan adalah pegawai pajak. Nah, kemarin kan jawabannya bermasalah, Ustadz, yang untuk pegawai pajak. Walaupun saya tidak bekerja di pajak dan saya bukan pengajar di situ, saya yang menyiapkan di klubnya. Nah, gaji saya itu 8 juta per bulan, Ustadz. Nah, ini apakah saya ini wajib zakat, Ustadz, dengan status gaji yang syubhat seperti itu? Apa semua kerjakan berkaitan dengan pajak atau ada yang lain yang halal? Ada yang halal, Ustadz, tapi sebagian besar memang berhubungan dengan pajak karena di klubnya sebagian besar pegawai pajak. Ya, yang itu dikeluarkan, dicuci, ya, tidak ada zakat. Yang ada zakat semua dari harta halal. Cara menghitungnya yang bagian gaji yang syubhat dan yang halal bagaimana ya, Ustaz? Ya, kira-kira berapa persen lah untuk yang ini bisa diperkirakan sendiri. Ini yang syubhat ini 70%, yang halal 30 atau 60-40, terserah. Mana yang dikira yakin gitu. Ya, baik. Ustaz, kalau boleh satu lagi. Ya. Begini, Ustaz, kan sebenarnya saya tidak srek untuk bekerja di sini, tapi orang tua saya itu sangat keberatan jika saya keluar. Nah, ini saya bagaimana ya sikapnya, Ustaz? Saya sudah punya suami saya juga lebih ridho saya keluar, tapi suami saya juga tidak ingin menyakiti hati kedua orang tua saya. Nah, tinggal saya beritahu harus ke orang tua baik-baik, bisa jadikan alasan suami bilang di rumah dulu untuk ngurus rumah gitu. Mudah-mudahan dapat solusi. Baik, terima kasih, Ustaz. Ya. Satu lagi dari ya, baik. Waalaikumsalam. Satu lagi dari Resen. Ya, silakan. Bapak Edi, Bapak Doli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. Karena mau tanya tentang akad kredit, Ustaz. Ya. Kalau yang berakad itu mengatasnamakan gimana, Ustaz? Maksudnya? Konsumen yang mau berakad ke kita, tapi yang akad itu orang lain, dia atas nama aja. Karena kita belum tahu rekod orang yang satu lagi, dia yang menjaminkan, Ustaz. Menjaminkan berarti? Ya, tapi dia yang akad ke kita. Yang bayar bukan dia nantinya. Misalnya ini beli apa? Motor, rumah gitu atau apa? Misal motor. Terus? Yang mau beli itu si A. Iya. Tapi berakad ke kita si B. Gitu, Ustaz. Penagihan nanti kepada siapa? Si B. Si B-nya kan? Apa kalau misalnya si A itu tidak bisa bayar lunas, si B siap tanggung jawab? Kalau di akad kemarin dia bilang dia tanggung jawab, Ustaz. Dia menjaminnya. Kalau si A itu kabur, si B bagaimana? Kalau di ini dia tanggung jawab katanya. Ya sudah. Kalau itu dia penjamin, nggak masalah. Iya. Karena si B ini udah berulang kali berakad ke kitanya. Rekodnya udah baik juga. Tapi yang si A yang belum diketahui ya. Kita belum tahu. Ya, nggak apa-apa. Si B itu, Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ustaz ya. Oke. Jazakallah khair, Ustaz, itu aja. Ya, baik, selesaikan yang di Resen itu ada 2 lagi, monggo yang di Zoom. Silakan Romi Zainur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana melihat video materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen disertai backsound? Nah, itu masalahnya. Kita kadang butuh materi tadi, namun ada backsoundnya gitu. Mungkin ketika backsoundnya muncul kita lirihkan suara, nggak dengar itu, tapi kalau bisa suara dosennya saja yang difokus untuk dengar gitu. Namun kadang dijadikan satu, ya itu yang jadi masalah. Tapi ya dengan terpaksa itu didengar. Karena materinya yang kita butuhkan, bukan musiknya. Nah, Ustaz, satu lagi, Ustaz. Iya. Bagaimana cara menasihati teman yang memang sudah memiliki
gaji freelance dari pembuatan jasa film seperti itu Ustaz, dan juga konten video animasi pendek yang biasanya ada musiknya Ustaz. Temannya sudah paham belum? Ya itu Ustaz. Nah, kalau belum paham agak sulit. Karena mau beritahu dia ini masalah. Tapi memang apa namanya, untuk menunjang kehidupan kuliahnya itu menggunakan itu jadi lumayan berat seperti itu Ustaz. Iya, karena masalahnya kita kalau beritahu juga, sedangkan dia itu belum paham, akhirnya sulit untuk kita beritahu tadi. Tapi yang penting kita sebagai teman sudah mengingatkan. Sudah mengingatkan saja, ya sudah mengingatkan. Jazakallahu khairan. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Salma itu, ya monggo. Salma aman nih, Pak Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ana ingin bertanya, jadi posisi Ana ini sebagai anak, bagaimana ya Us caranya menolak seruan orang tua yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita mau karena hal-hal yang ingin kita hindari? Apa itu contohnya? Jadi Abiana itu kayak membuat video. Nah videonya itu di dalam video itu ada orang-orang, ada manusia-manusia yang udah lama tidak berkontak. Jadi ini video anak kecil. Berarti kan anak kecil ini sekarang sudah besar. Terus gimana caranya kita menolaknya? Kan kita nggak tahu kalau misalkan anak kecil yang sudah besar ini sudah berubah. Kita men-share mukanya. Terus? Hukumnya gimana, Aus? Ini ke masalah hukum foto dan hukum video berarti ya? Kalau hukum foto dan ada videonya, di video itu juga ada musiknya. Nah, itu berarti masalahnya pada musiknya, bukan pada foto konten videonya gitu. Kecuali kalau situ ada buka aurat. Tapi nggak apa kita share. Kan orangnya belum tahu. Maksudnya ketika melihat videonya kalau dia tidak setuju. Kan kalau saya sendiri, saya tetap masih bolehkan foto dan video. Ya mungkin belum nyambung dengan saya di sini. Saya di pembahasan kemarin saya sudah jelaskan foto video boleh. Konsekuensi dari bolehkan foto harus bolehkan video. Sama juga nih kalau nonton live hari ini nih ya, sudah bolehkan video, harusnya foto boleh, video boleh. Itu konsekuensi itu. Kalau enggak usah dengar video, nggak usah lihat video, nggak usah lihat foto gitu. Konsekuen jadinya. Jadi kalau mau kajian ya sudah dengar audio saja. Paham ini? Paham. Kalau kita yang menghukumnya yang men-share jatuhnya boleh, tetap boleh. Iya kalau videonya itu hukumnya itu boleh selama gak ada musik ya. Saya nggak bilang musik di sini kan. Selama gak ada musik dan itu bebas gitu ya, nggak masalah. Paham ya? Baik. Cukup dari WA, silakan. Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya yang membuka jasa undangan digital yang mana backsound-nya menggunakan nasyid yang tidak ada campuran musiknya, hanya sekedar suara saja? Harus dipastikan tidak ada campuran musik. Baik, demikian yang kita bahas. Insya Allah kita ketemu besok pagi lagi. Besok pagi kita akan bahas tentang seni peran. Malam ini nanti kan ada giveaway. Tunggu saja infonya ya, pagi ini akan diumumkan. Dan juga mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan di-share juga mendekati waktu giveaway nanti pada Isya. Ya, yang sebelumnya biasanya kajian jodoh kita akan giveaway pemberian kuis ya, kuis dengan pertanyaan-pertanyaan berhadiah. Nantikan saja infonya di media sosial Rumaiso. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.